bacok aja. Iya, nanggung. Iya. Dan pakai pisau, Cok. Oh, Palanya dibuang dan pas itu pojok di sini nih. Pojok di sini. Iya, pelakunya belum ditemuin sampai sekarang dan bisa jadi sekitar kita. Hello everyone, balik lagi di channel Edit Student Art bareng gua Rafael dan ini gue Raffi Setiawan. udah lama nggak kerasa kita ninggalin kalian dari channel ini. Udah 7 bulan kita nggak upload. Kami mohon maaf atas ketelatan upload itu karena ada kesibukan dan lain hal. Untuk mengganti itu semua, kali ini kita bakal balik lagi, tapi bukan dengan short movie atau penjelasan tentang film, tapi konten yang udah lama kita pengenin, yaitu Isah horor. Nah, Baru terrealisasi kan? iya. Ya Allah, Rapi bangsat. Baru terrealisasikan. Iya. Di Isah horor itu kita bakal penelusuran atau membahas fenomena mistis yang ada di Indonesia, khususnya yang dekat-dekat gitu. Tapi untuk kali ini, untuk pembukaan Isah horor kita buka dengan penelusuran di salah satu tempat yang gak bakal gue sebutin namanya, yang penting ada di daerah Tangerang. Ini dulu tempatnya ruko dan sekarang udah gak kepake, tapi pagi masih ada kegiatan sih, gak jauh dari lingkungan masyarakat juga kan. Cuman kalau malam gini keadaan ya, keadaannya sepi. Ya, dengar rumor dari hal-hal sekitar, di sini banyak hal-hal yang aneh atau dibilang horor. Mungkin lebih tepatnya kayak horor sih. kita cobain nanti. Apakah kita berani? Tentu tidak. Nah, karena gue bukan orang sini, Gue juga. dan kita nggak tahu tempat ini, makanya gue manggil salah satu temen gue, yaitu Eko, yang waktu itu di video cerita anak nelayan. Nih Eko, sini kok. Eko nih Akamsi, anak kampung sini. Iya. Gue di mana nih? Tengah aja. Oke. Ya, bersama gue Eko, si anak nelayan yang sekarang jadi anak nemenin horor. Iya, benar anjay. Jadi bisa lu ceritain dulu ini tuh tempat apa? Tapi jangan disebutin namanya. Iya. Dulu ruko banyak toko di sini, banyak tempat-tempat senang-senang lah, kayak ada beliar di sini dulunya. Pokoknya dulu di sini jaya banget dah di kampung ini. Tapi iya. Kejadian 2000-an, 2002 gitu, kebakaran. Di sini pernah kebakaran dan akhirnya nggak ditempatin dan akhirnya kosong begini. Dan sampai sekarang cuman ada beberapa doang rumah sama tempat-tempat ya pabrik-pabrik aja gitu yang ada di sini sih, gitu doang. Dan akhirnya nggak terbengkalai lah. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang terbengkalai semua. Nah, lu tuh sering main ke sini atau ya lu sekedar tahu aja gitu tempat ini? Gue sering main kemari sih. Gue main kemari tiap malam ya. Kayak Enak aja gitu. Tempat orang sini mana kesini? Iya, mainnya di sini. Jadi ya buat tenang-tenang aja sini, nggak berisik, cuman gua doang yang berisik kalau malam. Iya, suasananya begini gitu. Iya, agak serem ya. Agak serem bagi orang-orang awam. Iya. Walaupun tempatnya sering main, tapi tempat ini menurut lu agak aneh atau ada cerita tersendiri nggak sih menurut lu? Mungkin karena gua sering kemari gitu ya. Iya. Nggak ada yang aneh sih. Cuman kalau misalkan orang-orang luar yang baru kesini mungkin adalah beberapa hal-hal aneh yang di luar nalar gitu. Pertama perkenalan. Iya, perkenalan. Perkenalannya serem guys. Anjay. First impression langsung iya. wow. Mungkin langsung aja. Gue gak sabar nih gue. Iya, mungkin langsung aja kok ya kita. Iya. Gue minta lu nuntun kita. Anjir, Nuntun. Kayak ini gua. Gue minta lu jadi tour guide kita. Gue minta lu jadi tour guide kita untuk mengeksplor tempat-tempat ini. Iya. Lebih tepatnya mengeksplor tempat-tempat yang kelihatannya serem dan katanya pernah ada. Jadi karena kita nggak bawa dukun, jadi iya benar. Kita bukan kita dukun. aja penasaran kenapa kalian enggak gitu. kita sebagai awam yang main aja. Kita Iya, jadi nanti ke tempat yang spot yang Eko tuju, dan Eko nanti cerita hal yang pernah terjadi di situ, lalu kita reaksiin gimana. Nggak ada tuh yang serup-serupan, insya Allah. Kalau ada itu bukan di luar dari tanggung jawab kita. Iya benar. tapi anak street parents can relate banget sih. Iya benar. Oke, ayo let's go. Reload.
bisa jelasin ini tempat kenapa lu memilih kita ke tempat ini? Iya, soalnya ini yang orang-orang ngomong dibilang kayak portalnya gitu, dunia kita ke dunia dia gitu. Iya. Soalnya dia bener-bener tanaman semua dan ya pokoknya di sini nggak pernah terjamah lah. Soalnya pokoknya tumbuhan semua di sini dan serem banget. Iya, Di iya. sini. Oke, boleh majuan dikit nggak apa? Oh dulu nih di sini. Iya. Ini akar-akar banyak sebenarnya yang gede. Cuman Pada layu jadi rusak gitu. Jadi banyak banget di sini akar-akar gedenya. Kayak beringin gitu. boleh minta ceritanya? Cerita apa yang bikin lu bawa kita ke sini? Kalau di sini sih sebenarnya cuman portal doang ya. Cuman banyak banget yang orang bilang kalau ada yang kalau misalkan masuk jam 12 malam gitu, lu malam-malam lu sendiri, terus lu berdiri di sini, tiba-tiba kayak ada item kecil gitu, kayak apa yang di Naruto, Gudodama. Gudodama ya, iya, kayak iya. Gudodama gitu. Kayak portal cuma Iya kecil kayak gitu. kayak cacing gitu, kayak apa? Black hole. Black hole di sini lu apa diem di sini, terus ada black hole lu masuk tapi lu nggak bisa bakal balik lagi. Kata orang begitu. Di sini pokoknya paling serem dan ya di sini keluar masuknya mungkin Mungkin Gua ya. nggak tahu, ya. Tapi kalau nggak bisa keluar masuk, tahu dari mana dia? Nggak tahu. Ini sih Iya. gua kejadian lagi, tapi gua yang ngerasain. Jadi gua lagi ngumpul di tengah tadi, tengah. Terus temen gua ngelihat, dikira dia kayak akar gitu. Dia bilang akar. Karena daerahnya daerah pepohonan. Iya gitu. pohon, jadi banyak tanaman gitu. Tapi kok tiba-tiba ada. Dan Dan itu panjang dan tepat itu di menara di atas, Persis di atas. persis di atas, iya. Dia keluar dari lubang yang kecil itu. Oh iya iya. Dan dia langsung kayak turun sampai nih lantai 2 jendela ini. Iya, dia turun. Dia ngeliatin, dia masih apa? Masih penasaran, bingung gitu. Ini apa? Kok tanaman tiba-tiba muncul dan tiba-tiba rambut ini tiba-tiba narik ke atas terus hilang, nggak ada. Habis itu temen-temen gue pada lari. Rapunzel mau cabut dari rumah. Ya sih itu doang. Iya, itu. Tapi lebih serem, gue lebih ngerasain hal yang beda sih di sini dibanding yang sebelumnya. Tapi jujur gua lebih enak di sini sih. Karena baunya. Kalau gue nyemin bau. Enaknya beda gitu. bau anggur merah. Enggak, sini banyak orang berak. Pantesan gua enak. Iya. Di sini banyak orang berak. Oh, soalnya mau ke WC umum bayar Iya, 2.000. Jauh. Berarti logis saja bukan karena ada apa-apa gua enak, karena bau. Bau. Oke, karena gitu kita lanjut aja langsung ya. Next. Ya, kita sampai di spot terakhir mungkin. mungkin karena kita nggak tahu, mungkin kita bakal nyari spot yang lain atau enggak, tapi kayak ini spot paling ujung lah ya. Dan kayaknya ini yang paling jujur gue udah nggak kuat. Kurs nggak nih? Ini udah lebih ini lebih. Nggak kurs karena ada Bob Marley. Jadi nyantuy. Enggak, gue nggak nyantuy. Kita di mungkin spot terakhir mungkin, dan kita bakal lanjut cerita aja karena jujur gue udah nggak terlalu kuat, mata gue udah berkunang-kunang. Bukan karena capek, karena Giting. karena lightingnya Nando kayak setan, lightingnya ke mata langsung, jadi gue puyeng. Oke, lanjut ke ceritanya aja. Satu. Gue Iya. udah nggak kuat. Bro. Iya. Ini tadi gue ngomong kurang-kurang, sekarang gue yang lemas. Ya jadi ceritanya dari teman gue juga sih, udah lama dia lagi kecil, cuman masih kebayang sampai sekarang dari beberapa orang yang udah tahu lah. Iya. Dari di sini tuh gimana. Pas banget di sini kita tempatin ini teman gue waktu kecil, ya ukuran 2005 2006 lah. 2005 2006 gitu. Kita lahir tahun berapa? 2000 gue nggak tahu. Gue bukan bokap ya. Bisa memprediksi apa? Ya pokoknya dia umur 7 tahunan lah. 7 tahunan berarti SD. Gue nggak tahu. SD. 7 tahunan gitu kan. Ya mau maghrib lah, lingsir wengian gitu. Oh iya. Mau maghrib dia main ke sini. Soalnya kalau orang-orang sini kan masih percaya kalau misalkan abis maghrib itu nggak boleh keluar rumah, apalagi bocil kan. Iya. Bocil kan.
Maghrib ada nggak sih? Ada. Gue nggak tahu. Ini sama gitu. Ayo kita asyhadu. Lanjut. Iya. Lanjut. Jadi temen gue main kesini dan tiba-tiba dia lagi main-main masuk gitu. Tiba-tiba dia pening aja kayak mau pingsan gitu, gelap. Habis itu dia keluar Kayak giting. Pening, buram, akhirnya dia masuk ke kayak portal dan kayak flashback gitu. Iya. Flashback dan dilihatin, dia nggak tahu itu di mana. Tapi masih pas dia tempat main itu. Dia ingatnya pas itu doang. Dia jalan gitu kan. Tiba-tiba dia ngeliat dua orang cewek cowok gitu kan. Dua sejoli. Dua sejoli, dan dia lagi mau iya lagi lagi ngentot susah banget emang. lagi ngentot ya lagi mau ngentot ya kan, mau begituan. Dan sebenarnya dari kasus pertamanya ini cowoknya kayak tahu nih ceweknya mau selingkuh. Mau selingkuh. Enggak, ceweknya selingkuh. Udah keciduk. Udah Cuman keciduk. pengen disampein pas di sini. Iya, dan pasti kan kalau misalkan cewek dia ajak ke ruko kan, cewek cowok gitu kan, tempat gelap. Ya pikirannya pasti Aku ingin diajak bersetubuh. iya. Apalagi mau dimasukin. Aku mau silaturahmi rahim gitu kan, kelamin. Dan cewek ya niatnya cuma buat begitu kan, nggak niat lain-lain. Ya emang tujuannya itu. Tujuannya itu sama cowoknya. Tapi cowoknya pembahasannya kok lain gitu. Dia malah bahas itu siapa, dia cerita keselingkuhannya. Soalnya dia ngelihat dengan mata kepala dia sendiri gitu kan, dia selingkuh, dan ceweknya ngotot bahwa dia nggak selingkuh. Emang cewek itu selalu benar. Iya. Jalan bangsa. Iya. Oh dari dulu, dari tahun 2000 cewek selalu benar. Iya, dari zaman kapan? Udah berarti kita cari cerita ke sini. Iya, jangan ke cewek, jangan. Nggak ada rahasia. Pokoknya dia bilang, cowoknya nih ya, bilang ke ceweknya, lu selingkuh, lu ngaku aja gitu. Tapi ceweknya tetap ngotot, gua nggak selingkuh. Dan akhirnya dari situ cowoknya marah banget. Nah, akhirnya dipukul mukanya. Muka cewek dipukul. Tangan kanan apa tangan kiri? Dua tangan. Iya. Nah, dipukul dah, pokoknya dipukul. Nah, temen gua yang masuk ke portal ini, ke dunia ini, dia ngeliatin aja. Dia kenapa? Dia bingung kan, masih bocil. Maksudnya masih bocil. Dia bingung ngeliatin, apa sih kok dipukulin cewek kan? Akhirnya dijambak, ceweknya dijambak sama cowoknya ini. Dibawa ke atas, dan pas banget yang di sini kita dudukin ini. Apa kita di sini nih? Kita injak di sini. Akhirnya dipukulin dia di sini. Dipukulin, ditonjok, dijejek, palanya ditendang segala macem. Tapi suaranya kenceng, tapi nggak ada yang denger sama sekali, kayak emang bener-bener disekap aja gitu. Kayak bener-bener ada yang bantu bawa, udah bunuh aja gitu. Ditonjokin di situ, dan akhirnya ternyata cowoknya dari rumah udah bawa pisau, cowoknya di rumah udah bawa pisau. Ada curiga ya. Iya. Udah pembunuhan berencana lah. Iya, berencana, udah bener-bener kayak nih kalau misalkan dia ngaku nggak ngaku tetap gue bunuh kayak gitu. Sayang kalau keberang. Iya. Akhirnya pas dipukul udah lemes ceweknya kan, lemes, ditusuk perutnya. Ditusuk aja gitu, tusuk. Enggak, maksudnya ditusuk aja gitu, tusuk. Dan dia kayak ketarik, seret. Jadi ditusuk ke samping. Itu tajam banget, dan akhirnya kan keluar semua tuh jeroannya tuh, segala macam. Itu yang dilihat si Si bocil itu teman gue sekarang. Si bocil itu keluar, pokoknya keluar semua, dan dia bingung nih, cowoknya bingung. Cowoknya bingung mau ngapain. Ceweknya udah ngap-ngapan, gimana sih kalau ketusuk udah keluar semua gitu, usus segala macam ya kan. Bingung mau ngapain. Waktu aja. Iya. Dan akhirnya dia merenung dulu. Bisa-bisanya cowoknya merenung kayak udah gue ngapain ya? Dia kayak jongkok terus kayak di pojok Kayak anduk. Oh iya. Kayak anduk gitu, kayak diem dulu. Dan akhirnya dia nggak pakai lama, dia nggak mikir panjang, dia langsung sama apa? Dia langsung udah bacok aja. Iya. Nanggung. Dan pakai pisau, Cok. Oh. Kayak dan itu bacoknya di leher. Iya. Cet. Kayak udah kepenggal tuh kan. Iya. Dibacok, pisah, palanya dibuang, dan pas itu pojok di sini nih. Pojok di sini. Iya, di sini. Pojok dilempar sini.
Dan gue tahu kenapa gue tahu dilempar di sini karena dia ngelihat kejadian itu kayak gimana. Pas banget kejadiannya kayak gimana dia tahu. Dia tahu kejadiannya kayak gimana, tempatnya di mana, akhirnya pas dibacok mati kan ceweknya kan, pasti mati. Pasti mati dong. Dipenggal dan akhirnya dimutilasi, dari badan dibelah dua, tangan kaki dilempar, gimana tahu. Betul. Jeroannya dimasukin plastik, dilempar begitu aja. Dan akhirnya bertebaran di sekitar sini. Sebenarnya di sini adalah apa sih, kayak ya tempat tubuh-tubuhnya aja di sini. Yang sekarang lagi kita injek mungkin. Iya mungkin ucus atau itil. Iya. Itil. Atau apa gitu. Pokoknya kesebar di sini dan akhirnya dia keluar lagi dari portal itu, dunia itu keluar, dia nangis. Dan dia pulang. Ya, karena anak kecil juga. Iya, dia takut banget kan ngeliat begituan. Akhirnya dia pulang, dia cerita sama nyokapnya, cerita segini, dan ternyata cokapnya kayak, oh di situ emang ada kejadian. Pernah. Emang bener setelah 5 tahun ya. Jadi di tahun 2005 itu, 5 tahun sebelum itu 2000-an, 99 itu ada kejadian bahwa ada dimutilasi di sini. Tapi kejadian di flashback lagi tahun 2005. Dan akhirnya nyokapnya bilang, "Ya, panggil orang pintar dah. Panggil orang pintar." Karena temen gue mah pinter megang. Iya. Panggil orang pintar dan taunya dia ketempelan. Ketempelan kuntai gitulah. Pokoknya ketempelan lah ya. Ketempelan. Udah dikeluarin, dia cerita begitu dan ternyata bener adanya begitu. Dan temen gue meriang 3 harian. Oke. Dan temen gue meriang 3 harian. Dan ya udah gitulah. Iya. Tapi bener diselidikin ya sama polisi. Bener-bener Ya, karena ceritanya itu udah bener-bener dari tahun-tahun dan ya kayak ibarat tuh bocil nggak sengaja nonton video rekaman itu aja sih. Tapi sampai sekarang kata lu ini ya. Iya. Pelakunya belum ditemuin sampai sekarang dan bisa jadi sekitar kita. Di antara kita juga bisa jadi. Enggak dong, itu 99. Kita kan baru lahir 2000-an. Iya, dan itu kan ya nggak tahu juga, kali aja ada yang apa time traveler atau Nah, iya, karena tadi denger gue juga dari cerita dari Eko, biasanya kan tempat ini dipakai oleh para kaula muda untuk bercocok tanam. ya itu atau ya sekedar untuk Melepas kerinduan. ya itu lah. Iya, Tapi temu kangen. Ya di tempat ini tuh mereka jarang. Entah kenapa katanya hawanya lebih ke mager gitu. di sini gue panas banget sih, kayak beda aja. Ya, dan gue Kayak ngap. di sini udah gue enak banget. Ini kita kayaknya udah kita explore seluruh tempat yang katanya ada banyak hal mistis. Setelah ini kita bakal bukan uji nyali deh bahasanya. Kita bakal membuktikan apakah ada ya pasti ada, cuman Iya, bener. kita pengen tahu aja gitu. Tapi bukan gua, karena gua jujur gua udah nggak kuat, perut gua udah enak banget dari tadi dan kepala gua juga udah pusing, gua nggak tahu kenapa. Dan diganti oleh Rapi. Bukan gue juga dong. Karena kameramen kita. Iya, benar-benar. Kita dia mau sendiri. Oke. Itu janji tadi. Ya, ya setelah ini kameramen kita yang bakal uji nyali di sini. Ya, terima kasih Bapak DOP kita, Anda yang ngedit, Anda yang rekam, Anda yang uji nyali. Saya makan gaji butuh dari AdSense. Oke, kita lanjut di uji nyali. Jadi teman gue yang jelek-jelek udah pada keluar, gue tinggal sendiri di sini. Katanya ini tempat bekas mutilasi ya, tentang cewek kayak dimutilasi gitu gara-gara dia selingkuh. Terus cowoknya kayak nggak terima kalau dia tuh selingkuh, mau dia jujur atau enggak, dia selingkuh atau enggak, cowoknya emang niat bahwa pas kesini tuh emang buat ngabisin dia doang. Jadi katanya semua tubuhnya itu tuh udah dipisah-pisahin lah, tangan dan kakinya, kepalanya itu udah di plastik yang berbeda. Menurut gua hawanya agak padat di sini ya, karena mungkin lingkup ruangannya itu kayak gua kayak gua udah masuk lantai atas, jadi lingkup ruangannya lebih padat gitu loh. Oke, jadi gue pengen tahu dari lu semua setan-setan di sini,
gue pengen tahu di alam lu itu ada perdagangan retail gak sih? Sekali-sekali deh lu setan-setan atau enggak aura-aura di Indonesia lu main coba ke Cina. Menurut gua kenapa gua rekomendasiin lu pada main ke Cina, seninya bagus-bagus mereka. Adalah yang setan masih pakai baju-baju busana Cina, yang masih ada batik-batiknya dan corak-coraknya. Jadi mereka jatuhnya jadi kayak bukan setan, jadi kayak cosplay. Dia nggak terlalu gimana-gimana lah. Walaupun tugas lu pada buat nakutin, ya seenggaknya have fun dikit sesama manusia sama alam lain gitu loh. Jadi kalau udah ke lantai bawah juga udah serem banget ya. Sebenarnya ini juga jauh dari pemukiman tempatnya tuh. Ini ruko, bener-bener ruko-ruko udah nggak ada yang nempatin sama sekali dan cuma dibuat untuk berzinahan sama orang-orang nongkrong doang sebenarnya. Oke. Ini ternyata kita udah di ujung acara dan kita udah di spot yang paling Serem loh paling menakutkan. menurut Gue Eko. udah panas banget di sini. Sumpah, gue juga hot banget gue udah gerah banget rasanya. Kayak pengen buka baju gitu. Pengen Itu gerah banget. Ini udah gak kuat banget. Karena bisa kita lihat di ujung sebelah sana, mungkin nanti kita bakal tunjukin ke kalian ada tempat pembuangan anak. Iya bener. Pembuangan anak. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja, kita lihat. Sini. Kita lihat. Itu tisu bajunya kondom. kuning. Tuh kondom ngentot. Tuh, Serem banget kan? Iya. Jadi panas sama gue sumpah tuh. pembuangan anak. Tuh ini anak tuh. Drill. Tuh calon akpol. Tuh. Ini udah sekitar Puluhan. jadi fosil. 3 minggu. Itu lu injek tuh. Itu 2 bulan ya udah Gue menginjak anak. Ini calon akpol, akmil, Iya. perawat. Dan termasuk anakku juga di mari. Itulah keseraman di tempat ini. Karena Puncak seraman di sini nih. iya. Gimana bisa lu praktekin? Oh gini. Jadi iya Coba. Tempat yang benar-benar seram karena banyak anak yang udah dibuang di sini dalam bentuk cairan, bukan dalam bentuk janin atau bayi. Bahkan ada yang sange sama kerang. Kerang hijau. Ya, iya. Gua sebenarnya mau reka adegan gimana caranya mereka membuang anak itu. Boleh tunjukkan kok. Jadi gini ya. Nih, iya. Misal lu cewek. Pipi. Anjing gitu sahabat. Jadi gua ngangkat gini. Oh gitu. Iya. Jadi gua gini. Ini ya mohon maaf, ini bakal kena konten sexual harassment. Iya benar. Dan kita bakal dapat donor kuning. Kayaknya kita udah terlalu lama untuk explore di daerah saat ini. Udah cukup lah ya. Udah cukup lah ya, kita udah tahu gimana seremnya kalau dalam Paseo. Dia di sini kedinginan, kotor. Memanggil ayah gitu. Iya, lu denger nggak? Bunda. Tulang. Enggak, om. Ya gitu aja. Pelajaran yang kita dapat dari hari ini adalah kalau ngewe jangan di tempat kotor. Jangan buang-buang. Jangan buang anak sembarangan. Gua kan mau explore, mau nyari tempat serem. Mau malah dapat gituan. Kayak sange tapi mau ngentot ya kemari gitu. Oke ya. Oke, kayaknya ini udah ngawur kemana-mana. Oke, Ida Sunat, sign out. Tapi di sini agak